Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia dan nikmat yang banyak sekali. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku seiman, saya akan memberikan satu tema, yaitu yang judulnya Menuju Alam Keabadian. Kita sedang menuju alam keabadian. Apa itu alam keabadian? Alam abadi adalah besok. Alam yang abadi adalah besok. Dunia sekarang nyata, akhirat cerita. Besok kita ada di alam akhirat. Akhirat menjadi nyata, dunia cerita. Maka dari itu sekarang karena kita berada di sini, Allah menegaskan di dalam surat Ar-Rahman yang bunyinya sesuai dengan judul yang kita sedang bahas. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan musnah. Semua yang ada di bumi akan binasa, akan hancur, dan zat Tuhanmu yang besar lagi mulia akan tetap tinggal, akan tetap hidup, akan tetap abadi. Nah, disinilah makanya saya ambil menuju alam keabadian. Kita sedang menuju kematian. Maka dari itu apabila kita mendengar orang yang meninggal dunia, dengan spontan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita semua datang dari Allah. Dan kami akan kembali kepada Allah. Itu pernyataan yang sadar diucapkan. Bahwa kita asalnya dari Allah itu sadar sekali kita ucapkan. Tapi kesadaran kalau tidak disertai dengan ilmu, maka setelah kita mengucapkan inna lillahi, kita kembali lagi. Kita mengatakan sakit apa dia. Sebetulnya kalau kita udah inna lillahi, udah gak dilanjutkan. Cuma kita kadang-kadang sakit apa dia. Itu komplikasi ini dan itu. Sakit apa dia stroke, sakit apa dia gula drop gitu. Jadi kita penasaran ya saudaraku seiman. Padahal kita udah mengucapkan kalimat yang telah diberitahu oleh Allah. Ya. Waladina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Tapi kita penasaran, kita bahas lagi kematiannya itu karena A, B, C. Padahal Allah menegaskan di dalam surat Waqiah, ya, Allah telah menegaskan, Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, kata Allah. Ya. Allah telah memberitahu, kami telah menentukan kematianmu dan kami tidak lemah. Tidak susah. Buat Allah tidak bisa dicegah. Karena kematian urusan Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Itu ayatnya yang ke-60. Surat Waqiah. Yang menentukan kematian Allah. Semua kamu bakal mati. Yang tidak akan mati
yang akan hidup terus selamanya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Kata Al-Quran. Al-Quran itu apa? Firman Allah. Jadi semua kita bakal mati, iya. OTW. Dia sakit atau enggak sakit, muda atau tua, kecil atau besar, kaya atau miskin. Semua kita bakal mati. Begitu Allah menegaskan. Mau kita lari kemana aja, pasti kita akan mati. Ya, Allah menegaskan di dalam surat Jumu'ah ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Di sini telak banget Allah menegaskan. Kata Allah, katakan, kasih tahu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemani kamu. Terus kalau kita udah mati ngapain? Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib, yang mengetahui yang nyata. Terus kalau udah kembali kepada Allah, terus kita ngapain lagi? Dia memberitahu kepadamu apa yang kamu lakukan. Jadi mau kemana aja kita mati. Di sini lari maksudnya berobat ya. Ya kita kalau sakit ya berobat lah. Berobat apa enggak berobat? Kematian tetap. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Tapi berobat itu usaha. Kita diperintahkan untuk berusaha. Waktu kita berobat, apakah kita setelah berobat ke rumah sakit kepada para medis, apakah kita akan pulang ke rumah atau pulang ke tanah? Ya kan gitu. Kita sakit, lari ke rumah sakit. Itu memang sunnatullah. Orang sakit ya berusahalah berobat. Itu ikhtiar. Tapi setelah kita berobat, apakah itu obat akan menyembuhkan? Allahu a'lam. Apakah setelah kita lari ke rumah sakit untuk berobat, setelah hasil obat itu bereaksi, apakah kita harus pulang ke rumah karena sembuh atau kita pulang ke tanah? Maka dari itu, walaupun kamu lari dari kematian, kematian itu bakal pasti akan menemui kamu. Disinilah Allah menegaskan, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang akan tetap hidup dan abadi. Nah, karena di sini mati itu harga mati, harga mati. Nggak bisa negosiasi. Nah, Allah memberitahu kepada yang beriman nih. Hanya yang beriman kepada ayat-ayat Allah, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir. Ya, Allah memanggil orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembah aku saja. Dimanapun kamu berada, sembah aku saja. Kok begitu? Itu perintah dari Allah. Bagi orang yang beriman tentunya setelah diperintah, karena dia beriman itu perintah Allah yang kita sembah, maka sami'na wa ata'na. Kenapa Allah menegaskan buminya luas? Di mana kamu berpijak itu bumi Allah.
Dimanapun kamu berada, yang kamu sembah Allah, karena itu bumi Allah. Setelah Allah menegaskan demikian, Allah melanjutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kamu sekalian dikembalikan kepada Allah. Surat Al-Ankabut 56-57. Jadi di sini Allah menegaskan dengan setegas-tegasnya, dimanapun kamu berada itu bumi Allah. Walaupun kamu di bintang 5 hotelnya di Eropa, walaupun kamu punya apartemen di Amerika, tapi itu bumi Allah. Jadi bukan untuk kebanggaan di bumi Allah itu, buat beribadah. Walaupun kamu punya segala macam di luar negeri, punya apartemen lah, punya segala macam lah, deposit lah segala macam, tapi itu bumi Allah. Karena bumi Allah, kamu harus menyembah Allah. Apakah Allah memaksa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam menyembah Allah. Tidak ada paksaan. Tapi karena kamu beriman, Allah menegaskan, inna ardi wasi'ah, bumi Allah luas. Ini pengumuman dari Allah kepada orang yang beriman. Kalau yang gak beriman, ya gak mesti juga, karena ini panggilan orang yang beriman. Orang yang beriman itu mau diatur sama Allah. Makanya Allah menegaskan bahwa Allah pasti akan menolong orang yang beriman, karena orang beriman itu manut. Allah menegaskan, inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah berjanji akan menolong para nabi dan orang yang beriman. Di mana? Di sini, pada kehidupan dunia dan waktu para saksi berdiri. Kapan? Besok di akhirat. Itu surat 40. Ya. Ayat 51. Ya kalau nggak salah 40 ayat 51. Jadi Allah berjanji. Iya, berjanji. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Mau ngapain? Apa janji Allah terhadap orang yang beriman? Akan ditolong. Karena orang beriman itu mau menerima seruan. Seruan siapa? Seruan Rasul. Orang yang beriman itu mau menerima seruan Rasul. Karena seruan Rasul itu adalah seruan yang menghidupkan. Makanya Allah menjanjikan kepada orang yang beriman yang mengikuti seruan Rasul, itu Allah menjanjikan di dunia akan diselamatkan. Diselamatkannya di sini ya saudaraku seiman, bukan jasadnya ya, bukan raganya. Yang diselamatkan adalah iman. Imannya, keyakinannya diselamatkan. Dia bisa istiqomah. Dia enggak plin-plan. Karena dia mengikuti Rasul, maka dia akan ditolong. Rasul dan pengikutnya, semua begitu. Di dalam Al-Quran, yang mengikuti seruan Nabi Nuh diselamatkan, yang mengikuti seruan Nabi Musa diselamatkan, semua. Ya. Jadi di sini kalau kita mengikuti seruan dari Rasulullah melalui Al-Quran firman Allah, maka Allah akan menolong. Maka dari itu Allah menegaskan kepada Rasulullah. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan firman Allah. Karena dia tugasnya Rasulullah itu adalah utusan Allah. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Di sini yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu Allah menegaskan. Katakanlah wahai Rasul,
Jika kamu menyintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi kamu. Karena Allah mengasihi kamu, kamu akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Karena Allah pengampun, lagi Maha Penyayang. Rasulullah diperintahkan, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Taat juga kepadaku. Itu Rasul diperintahkan oleh Allah, bukan karangan Rasul. Tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Maka di sini ayatnya ayat 31 surat Ali Imran. Rasulullah memang diperintahkan, bukan karangan, bukan ucapan Rasulullah, tapi Rasulullah diperintahkan. Nah, kepada orang yang beriman, Allah memanggil untuk orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'a. Ya, idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, patuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kamu terhadap sesuatu yang menghidupkan kamu, menghidupkan jasmani, menghidupkan rohani. Ketahuilah sesungguhnya Allah memberi batas antara manusia dan hatinya. Ujung-ujungnya dari ayat ini adalah mati. Apa kata Allah? Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan, kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi Rasulullah diperintahkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, ikuti aku. Maka orang yang beriman, dia harus mematuhi seruan Allah dan seruan Rasul. Yang apabila Rasul memanggil kamu, Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan. Itu surat Al-Anfal ayat 24. Jadi seruan-seruan ini yang disampaikan oleh Rasulullah, seruan hari ini untuk hari esok. Seruan menyembah Allah hari ini dampaknya besok. Seruan kita beriman dampaknya besok. Seruan kita untuk beramal soleh dampaknya besok. Maka dari itu kita harus beriman kepada hari esok. Tapi hari esoknya kita nggak pernah tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apa itu esok hari? Mati. Kalau esok itu bisa dari Senin ke Selasa, dari Selasa ke Rabu bisa. Esok itu bisa dari 2020 ke 2021. Dari bulan Maret ke April bisa hari esok. Tapi yang dimaksud hari esok di sini bukan itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, besok. Nah, jadi karena nggak ada yang tahu, Allah menegaskan, Allah memanggil lagi orang beriman. Al-Quran itu hanya syifa. Al-Quran itu syifa, penyembuh, obat, penawar. Hanya bagi orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman, Al-Quran itu nggak jadi apa-apa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh, dan rahmat hanya bagi orang yang beriman, kata Allah. Ya, kata Allah.
wala yazidu zalimina illa khosaro. Dan buat orang-orang yang zalim hanya menambah kerugian, nggak ada apa-apanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu syifa dan rahmat, hanya khusus buat orang yang beriman. Nah, di ayat 82 surat Al-Isra. Nah, kita kembali lagi. Jadi Allah menyuruh kepada Rasul, kepada manusia supaya patuh kepada Allah dan Rasul. Kepatuhan itu karena perintah Allah. Karena Rasul itu utusan Allah. Untuk apa? Memberitahu hidup ini enggak selamanya. Hidup ini tidak kekal. Maka dari itu kita yang hidup harus menyembah kepada yang maha hidup. Siapa? Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal, hanya Allah yang abadi. Hanya Allah yang hidup. Kita ini bakal mati. Jadi orang-orang yang hidup, semua manusia di alam semesta ini, di bumi ini yang hidup, dia bakal mati. Karena bakal mati, Allah menegaskan kembali untuk orang yang beriman, lagi-lagi beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Esok kapan? Mati. Jadi di Al-Quran bukan persiapkan dirimu untuk hari tua, untuk mati. Persiapkan dirimu untuk hari esok. Perhatikan apa yang kamu perbuat akan berdampak kepada esok hari. Perhatikan apa yang kamu bawa besok. Jadi kematian itu disebutkan di dalam Al-Quran, perhatikan hari esok. Bukan perhatikan, bukan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya di sini. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Besok, bukan hari tua. Kalau kita dipersiapkan, disuruh mempersiapkan hari tua, berarti yang mati yang tua. Yang muda enggak mati. Di sini hari esok adalah kematian. Orang yang beriman harus siap mati, harus bawa bekal mati, dan dia harus tahu kematian itu di mana aja. Kan tadi kan? Kematian itu di mana? Walaupun kita udah berkeliling-keliling dunia, tapi kita nggak bakal bisa ya, menghindar dari masa kehancuran. Walaupun kita udah keliling dunia, kita nggak bisa lari dari kematian. Jadi orang kaya mati. Orang miskin mati. Ya. Tadi surat Al-Hasyr ya. Surat 59 ayat 18. Di sini Allah memberitahu lagi. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Mereka itu lebih kuat. Ya, telah menjelajahi beberapa negeri. Apakah ada bagi mereka tempat berlindung? Nah, ini Allah abadikan di dalam surat Qaf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batshan fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Allah menegaskan di dalam surat Qaf ayat 36. Berapa banyaknya umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Mereka itu orang-orang yang kaya. Mereka itu orang-orang yang kuat. Umat-umat sebelum mereka itu orang yang kuat, orang yang kaya. Dan mereka telah menjelajahi beberapa negeri. Allah bertanya di sini, wahal mim mahis, apakah ada bagi mereka tempat berlindung? Apa ada bagi mereka tempat berlindung dari kehancuran?
Oh, gak bisa. Karena manusia ini sesuai dengan tadi materi kita. Kullu man 'alaiha fan. Semua bakal mati. Semua bakal hancur. Yang akan abadi dan tetap hidup, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itulah Allah. Sekarang kita menyembah yang maha hidup, karena kita akan menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Kita akan menuju ke alam keabadian. Alam abadi itu ditetapkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am. Ya, ayatnya 98. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Wa mustaqarru wa mustauda. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari satu diri, kemudian diberinya tempat tinggal di dunia. Tempat tinggal kamu yang tetap adalah akhirat. Sesungguhnya telah kami terangkan tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang faham. Nah, saudaraku seiman, tempat tinggal tetap kita adalah akhirat, bukan dunia. Ya, tempat tinggal kita yang tetap adalah akhirat. Disimpan kembali di akhirat. Ini bisa diyakini oleh orang-orang yang faham. Orang yang faham itu orang yang berilmu. Setelah berilmu, dia beriman. Itulah orang yang faham. Jadi tempat tinggal kita yang tetap akhirat. Di akhirat ada penyimpanan. Penyimpanan yang bagus untuk orang-orang yang bagus, yaitu surga. Tempat penyimpanan yang buruk buat orang-orang yang buruk itu di neraka. Nah, berarti dalam hidup kita ini adalah OTW, sedang menuju kepada kematian. Suka apa enggak suka, kamu sadari atau tidak kamu sadari, kita sedang menuju ke alam keabadian, menuju alam kesempurnaan. Nah, saudaraku seiman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dalam penyampaian saya ini banyak kesalahan-kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Kita manusia gak pernah bisa luput daripada kekhilafan dan kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah semata. Maka dari itu, inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya mohon diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.